untuk filosofi cover dari buku aku sendiri itu adalah payung. Ini ada payung-payung terbalik. Payung-payung terbalik ini adalah memberikan simbol untuk ujian setiap hamba itu berbeda-beda. Kalau misalnya ini buku, wah ini kayaknya emang cerita tentang diri sendiri nih. Apakah benar Ca, ini semua tuh tentang kisah kamu atau gimana? Mari kita undang sama-sama, inilah dia Natasha Rizky. Silakan Masya Mimi. Allah, terima kasih. Silakan Aca, mau duduk di mana Ca? Sini ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apa kabar Aca? Alhamdulillah baik Mi. Alhamdulillah. Aku tuh sebenarnya pas waktu ditandemin gitu ya. Nanti sama Aca ya Mi. Hah? Sama Aca. Kita soalnya kalau misalnya ketemu tuh pasti ketawa-ketawa mulu. Jadi kalau misalnya serius kayak gini ya mudah-mudahan bisa ya. Iya semoga. Ini Semoga. jangan serius lah. Bismillah. Tapi sebelumnya Aca mau nyapa dulu nggak Ya. nih buat sahabat-sahabat yang udah datang di sini? Boleh Mi, makasih Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Aku sangat-sangat bersyukur hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah. Semoga pertemuan ini bisa membawa hikmah dan juga rahmat Allah turun untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Baik, kalau gitu kita langsung aja mau membahas semua tentang apa sih yang ada di buku berwarna hitam. Yang sampulnya ini menurut aku menarik banget ilustrasinya. Mungkin kita akan ngobrol karena waktu kita nggak panjang. Iya, ya. benar. Jadi kita bikin padat aja, jadi nanti juga akan kita kasih sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau langsung nanya ke penulis kita yaitu Natasha Rizky. Baik Ca, sebelum kita ngobrol isinya, kita mungkin mau tanya nih sampulnya dulu. Oke. Ini sampulnya itu menarik banget, itu apa sih warna-warna? Oke, jadi Oke. aku langsung aja jelasin ya Mi. Iya. Jadi ini, kok Mi sih? Kafenita. Maaf ya teman-teman, aku kebiasaan manggil Kafenita tuh Mimi. Ya lanjut ya, bismillah. Jadi untuk filosofi cover dari buku aku sendiri itu adalah payung. Ini ada payung-payung terbalik. Payung-payung terbalik ini adalah memberikan simbol untuk ujian setiap hamba itu berbeda-beda. Jadi misalnya ujian aku warna merah, Mimi warna orange, mungkin teman-teman warna hitam, hijau dan sebagainya. Lalu di sini ada hujan yang turun dan ini ada sosok itu adalah kita semua sebagai seorang hamba. Jadi filosofinya adalah payung terbalik ini adalah merupakan ujian bahwa setiap hamba Allah memiliki ujian dan takdir yang berbeda-beda. Namun Allah selalu memberikan rahmatnya lewat hujannya yang turun. Jadi Allah tetap memberikan kita kemudahan di setiap kesulitan kita. Masya Allah. Gitu, Jadi ini luar biasa banget ya. Memang kita itu pasti punya ujian masing-masing dalam hidup kita. Ya. Dan kita tuh jangan ngerasa bahwa aduh ujian aku berat banget ya Allah. Tapi sebenarnya orang-orang di luar sana juga lebih banyak kok yang lebih berat daripada kita gitu ya. Makanya tadi Aca juga liatin ada warna hijau, warna orange atau warna putih. Karena memang itu melambangkan setiap ujian orang tuh masing-masing beda. Ya. Tapi percayalah bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada makhluknya sesuai dengan kemampuannya. Oke, Benar. ini luar biasa. Ini baru ngomongin sampul ya. Nah sekarang aku penasaran ngomongin judulnya. Oke. Dari sekian banyak judul nih, ini kan ngomongin tentang ujian ya. Iya. Kan kalau misalnya tadi aja dari payungnya kebalik gitu ya, terus tetap ada rahmatnya Allah gitu. Berarti kan kita bisa lihat bahwa ini ngomongin soal ujian. Tapi kenapa judulnya harus kamu tidak istimewa? Seolah-olah Iya. kayak tertuju ke satu orang gitu kayaknya. Iya, jadi gini Kak, aneh banget sih Kak. Jadi gini Kak, bismillah dengan segala kebodohan aja ya. Jadi kamu tidak istimewa ini adalah statement sarkasme untuk seorang Aca sebenarnya, seorang penulisnya. Yang insya Allah semoga bisa dapat hikmah dari pembacanya juga bahwa kita terkadang selalu paling merasa yang paling menderita di dunia ini gitu. Jadi kayaknya satu-satunya yang paling memiliki ujian terberat tuh hanya Aca sendiri gitu. Sampai akhirnya Aca membuat statement kamu tidak istimewa dan itu nasihat dari salah satu sahabat Aca. Ketika Aca ada momen di mana Aca terpuruk, hancur, lalu pada saat Aca cerita sama dia, ini kita sebutnya si Fulana ya. Tapi Fulana ini tanpa bermaksud meremehkan ujian Aca ya, karena kita nggak boleh meremehkan satu ujian orang gitu. Lagi-lagi karena setiap orang punya ujiannya masing-masing gitu. Nah waktu itu Fulana bilang sama Aca bahwa, Ca,
lo tuh bukan satu-satunya makhluk Allah yang Allah urus. Dan lo bukan satu-satunya makhluk Allah yang Allah cintai. Karena kalau Allah cinta sama hambanya, pasti Allah akan uji seluruh hambanya gitu. Dan lo tuh gak istimewa, lo tuh you're not special gitu. Jadi bukan lo satu-satunya yang paling menderita di dunia ini gitu. Jadi itu sih di situ salah satu yang bikin Aca tertampar. Kena banget sih ya. Kena banget karena dari miliaran makhluk yang Allah ciptakan, itu yang punya case-nya mungkin sama kayak Aca banyak banget. Yang punya case yang lebih susah daripada Aca itu banyak banget gitu. Jadi ketika si Fulana ini memberikan nasihat seperti itu, Aca langsung, jadi waktu itu Aca udah nulis sekitar 76 puisi. Oke. Nah belum menentukan judulnya. Oh jadi ini sebenarnya udah running nih si Iya, buku ini gitu. benar. Jadi tapi ketika- belum ada judulnya. Belum ada judulnya. Jadi pas ngobrol sama si Fulana ini, Aca langsung kayak yakin, oke, judulnya Kamu Tidak Istimewa. Wah Gitu. keren sih. Jadi kamu tidak istimewa tuh intinya kita nggak boleh merasa paling menderita sendirian, tapi kita Betul. juga tidak boleh meremehkan ujian seseorang. Betul, dan Gitu. terkadang juga ketika kita lagi diuji pengennya semua tuh tertuju ke kita, Iya. biar orang-orang tuh kayak kasih perhatian ke kita. Padahal ya itu dia tadi, ujian kita tuh banyak, masing-masing tuh pasti punya ujian. Apalagi Allah Benar. tuh percaya deh, Allah tuh sayang banget sama kita Ya, dengan Masya memberikan Allah, ujian-ujian yang membuat kita tuh naik tingkat, insya Iya Allah. benar banget tuh Kak. Aduh keren sih benar-benar. Iya, iya. Nah berarti aku dengar juga untuk pembuatan buku ini sendiri katanya tuh cukup singkat, Ca. Iya singkat sih, jadi kurang lebih penulisan puisinya sendiri 2 bulan, terus sampai akhirnya ilustrasi, terus ke proses editing dan segala macam sampai akhirnya cetak dan sampai akhirnya terbit itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Wih, termasuk cepet ya? Iya, termasuk Kan cepet. kalau misalnya untuk proses semua, kalau misalnya, kalau mungkin kalau Aca cepet, kalau aku sih bisa kayak 3 tahun, 5 tahun kali. Kayak Nggak gitu tahu. Mi, kayak gitu. Karena soalnya. anaknya tuh kayak cuma ngomong doang, tapi nggak tahu kalau ngisi mau nulis mau ngomong apa gitu kan. Iya. Tapi ini banyak yang langsung apa namanya istilahnya tuh mengkait-kaitkan gitu. Kalau misalnya ini buku, wah ini kayaknya emang cerita tentang diri sendiri nih. Apakah benar Ca, ini semua tuh tentang kisah kamu atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kenapa Aca suka banget sama puisi? Karena puisi itu salah satu media yang bisa membuat pembacanya terkecoh. Jadi itu yang Aca suka banget. Jadi orang-orang mungkin ngira ini semua tulisan yang ada di buku ini adalah semua tentang Aca gitu. Padahal bisa jadi yang mungkin Mimih anggap, udahlah ya. Yang mungkin Mimih anggap salah satu judul di buku puisi ini tentang Aca, ini pasti tentang Aca nih. Nah itu bisa jadi bukan tentang Aca. Nah yang mungkin Mimi kira ini mungkin tentang siapa gitu, atau misalnya ini gue banget nih, misalnya Mimi bilang gitu, itu sebenarnya tentang Aca. Jadi sebenarnya puisi itu enaknya bisa memainkan retorika dan diksi-diksi itu sesuai si penulisnya. Aduh Masya Allah. Aca tuh tipikal yang ini gak sih, yang dari dulu zaman sekolah tuh yang Dear Diary, Enggak. hari ini aku gitu-gitu gak sih? Nah justru Aca gak pernah nulis diary, Aca dari SMP tuh nulisnya puisi. Oh. Karena Aca gak pengen orang tahu makna dari tulisan Aca sendiri itu. Jadinya Aca mengkamuflasekannya dengan diksi-diksi si puisi ini, retorika-retorika puisi ini gitu. Aduh Masya Allah ya. Nah terus kalau ini ya kita bicara, pasti kan kita tuh punya inspirasi Ya. gitu ya. Entah apapun itu kita buat film, buat buku, buat karya apapun. Terkadang tuh kita terinspirasi dari Fulana atau siapapun itu. Nah kalau di sini sendiri ada gak? Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari pastinya dengan perangai dan ujian-ujian Aca sendiri itu udah pasti. Terus yang kedua dari kisah-kisah orang-orang terdekat, dari kisah-kisah dari orang yang bahkan Aca nggak kenal sekalipun yang hikmahnya tuh besar gitu. Terus dari ahli-ahli ilmu juga, nasihat dari mereka, dari anak-anak Aca bahkan ada, itu kalau teman-teman yang udah punya bukunya mungkin bisa lihat di halaman paling terakhir. Yang paling agak sebelum terakhir itu judulnya Ibu, itu aku juga terinspirasi dari mereka gitu. Dan banyak-banyak ngobrol sama orang, ngobrol sama orang-orang yang biasa sering memberi nasihat, terus sering nonton film dokumenter, sering baca buku, terus sering baca juga kayak ada kaedah-kaedah dari ahli-ahli ilmu misalnya atau dari ulama-ulama. Nah itu tuh kata-katanya tuh suka bagus gitu loh, suka metafor, kata-katanya tuh manis gitu. Jadi itu yang suka bikin aku menjadi inspirasi untuk bisa aku tuangkan ke puisi-puisi aku gitu. Aduh keren ya. Aca tuh emang suka baca banget ya? Ya dibilang banget sih enggak, tapi Aca baca ketika ada kebutuhan untuk menulis
gitu. Oh oke. Nah tadi dibilang cuma 2 bulan pengerjaan sampai pokoknya total 6 bulan. Iya. Tapi itu sendiri punya kendala nggak Cica? Atau kendala yang paling berat menurut Aca ketika membuat buku itu sendiri itu apa sih? Jadi kendala yang paling berat adalah ketika satu puisi itu harus dipastikan ada hikmah di dalamnya. Karena kan pertanggungjawaban untuk satu buku ini kan berat banget ya Iya, nih. benar. Jadi ketika satu buku atau nggak satu buku deh, satu halaman ini aja ketika udah tercetak, berarti itu kan pertanggungjawabannya ntar Aca akan ditanya panjang. Apalagi kalau buku ini sudah dicetak beribu-ribu gitu. Jadi Aca harus memastikan betul bahwa satu lembar buku ini atau satu puisi ini itu harus ada sedikit manfaatnya di situ atau ibrohnya di situ gitu. Sampai akhirnya makanya kenapa di setiap buku Aca itu selalu ada note gitu di belakangnya supaya setidaknya kalaupun puisi Aca nggak bermanfaat buat pembaca, tapi paling tidak mereka bisa menuliskan cerita mereka sendiri di belakang ini gitu. Oh, atau apapun pembelajarannya Iya. atau mungkin bisa ada visi dan misi ke depan atau Yes. target ke depan setelah membaca ini. Misalkan aku tuh menganggap permasalahan itu kayak sesuatu yang buruk. Iya. Padahal ternyata masalah itu membuat aku jadi lebih baik kok. Nah Iya. mungkin diingatkan dengan nulis lagi, ngulang di Ya situ. benar. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ikhtiar Aca aja sih untuk kalaupun mereka nggak mendapatkan esensi dari membaca buku ini, setidaknya mereka bisa menuliskan semua curahan perasaan mereka di sini. Jadi paling enggak kok gue masih bisa nulis di buku ini. Gue masih bisa mencurahkan perasaan gue kok di sini gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin supaya buku ini full package supaya bisa bermanfaat sih gitu. Aduh intinya. Masya Allah. Nah ditambah lagi, kan tadi kita udah lihat ya sampulnya aja tuh udah menarik banget. Iya. Sampulnya kayak gitu. Terus juga di dalamnya itu ternyata tuh kayak ada lukisan-lukisan. Jadi penuh dengan ilustrasi. Nah kalau untuk ilustrasi sendiri Aca terjun langsung juga untuk aku pengennya gini atau udah Aca serahkan aja yang ahlinya? Ilustrasi aku ikut terjun langsung juga sih. Jadi Oh kayak bener-bener. serba bisa nih anak ya ternyata. Iya nggak gitu juga. Semuanya Nggak, mau maksudnya diambil nih. Bukan gambar ya teman-teman ya. Jadi aku cuman kayak menginikan aja kayak ibaratnya mengarahkan doang oke. gitu. Ngasih brief lah ya. Iya. Bukan gambaran hidup ya. Maksudnya arahan gitu. Aca pengen kayak gini, pengen gini gitu. Oh, itu siapa Cak ilustratornya? Ilustratornya ada namanya Aya. Jadi itu udah satu package sih sama penerbit juga gitu. Oh gitu. Oke. Nah kita udah lihat nih setidaknya ngobrol sama Aca gimana Iya. sih ngebuat buku ini sendiri. Nah tadi aku udah lihat juga ada beberapa teman-teman yang di sini yang malah bawa buku Kamu Tidak Istimewa. Siapa tadi yang bawa? Boleh lihat? Iya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau beli juga bisa. Tuh ada. Di Aku booth-nya Alur Cerita. Itu dia, benar. Nanti kalau mau beli langsung di booth-nya Alur Cerita. Ya. Nah aku pengen tanya yang udah bawa bukunya, mungkin kan ini sekian banyak, ada berapa banyak puisi Ca di sana Ca? Ada kurang lebih 80-an deh, 86-an. Ada 80 halaman. 86 puisi. Puisi. 76 sorry, 76 puisi. puisi. Nah mungkin aku mau tanya yang udah bawa kira-kira mana yang menurut kamu paling kena di hati? Ya nggak? Kita tanyain Iya. ya. Coba mungkin boleh bantuan panitia untuk kasih. Boleh yang di sebelah sana tadi yang udah bawa bukunya? Oh, udah ada yang bawa ya? Ada dong, tadi ada beberapa udah. Boleh bantu panitia? Yang tadi yang bawa buku Kamu Tidak Istimewa? Kok langsung diam, dia nggak mau ditanyain? Di ujung. Mana? Oh di sana. Agak susah ya. Ini ada juga Oh ini depan. yang ini aja depan aja ya. Maaf ya nanti ke sana lagi. Coba dibantu mic-nya. Biar dijaga wudhunya. Oke siap. Di mana part puisi yang menurut ibu yang kena banget? Sekalian sebutin namanya dan juga dari mana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Aca sama Mimi, so akrab. Nama saya Ina dari Jakarta. Kalau aku kan belum baca semuanya ya, kebetulan baru beberapa hari sih belinya di Gramedia. Terima kasih banyak Mbak. Yang paling kena sih yang halaman 76 itu, yang judulnya Kamu Tidak Istimewa itu relate banget sih. Karena kayaknya kita sebagai manusia hamba Allah, kalau dikasih ujian dikit pasti kayak langsung marah, terus protes, terus nangis gitu kan. Sama banget sih yang sama kayak aku alamin juga Iya, sih. itu sama kayak aku juga
Makanya aku nulis ini tuh emang karena ini pengingat buat si penulisnya juga nih. Jadi bukan, nah jadi aduh bismillah ya. Ya yang tadi Aca bilang ini kan pertanggungjawabannya berat banget ya Mi ya. Jadi lagi-lagi teman-teman buku Kamu Tidak Istimewa ini bukan tips and trick dalam melewati ujian, udah pasti bukan. Ini bukan buku saran-saran dalam menghadapi ujian supaya gitu. Ini loh kalau mau dapat ujian ini kuncinya. Bukan bukan ya, sama sekali. Justru ini buku untuk kita sebagai pejuang sampai wafat menghadapi ujian-ujian kita. Jadi sebagai pengingat dan sebagai merangkul kita semua bahwa kita ini adalah seorang pejuang sejati teman-teman untuk melewati ujian sampai wafat. Masya Allah, makanya kita harus selalu kuat terus karena yakinlah bahwa itu dia tadi Allah tuh akan ngasih ujiannya itu kepada makhluknya sesuai sama kemampuannya. Jadi jangan ngerasa ini aku tuh udah paling berat. Ya itu dia tadi masih banyak yang lebih berat lagi ya Ca. Nah siapa lagi tadi yang bawa? Ada lagi? Di ujung. Di ujung ya tadi ya? Mana tadi di belakang ya? Ada yang bisa nggak mic-nya untuk sampai ke sana? Ke belakang sih itu, di ujung. Jauh sih ya. Nah itu tuh, di ini aja kali, di apa? Estafet. Di belakang sana. Di tengah banget lagi di. Susah ya kayaknya ya. Susah ya. Ya udah. Nah mungkin nanti kita akan ini juga ya sama Aca ya. Atau mungkin kita buka sesi tanya jawab aja. Boleh? Mau buka sesi tanya jawab? Oke. Langsung mau nanya. Siapa yang mau nanya? Nah di depan, jadi lebih gampang ya. Oke, boleh berdiri sebutin nama dari mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Bogor. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya singkat. Bagaimana cara Kak Aca menuangkan permasalahan yang ada langsung pada diksi-diksi pada buku tersebut? Apakah ditulis saat permasalahan itu sudah selesai atau saat permasalahan itu dihadapi? Kita bukan satu-satunya pemeran utama, bahkan dalam hidup kita sendiri. Bukan hanya kamu yang dicintainya, bukan hanya kamu yang tersusah. Kamu tidak seistimewa itu.